Halo semuanya, perkenalkan saya Heranimus Caturusmawardana, mahasiswa Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kunci sukses public speaking and presentation. Pernahkah kalian merasa gugup saat sedang berbicara di depan banyak orang? Atau pernahkah kalian merasa audiens kalian bosan saat kalian sedang berpresentasi? Tenang saja Sobat Unsian, kesempatan kali ini saya akan kupas tuntas kunci sukses public speaking and presentation. Yang pertama, aspek komunikasi verbal. Aspek cara kita menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Seringkali public speaker kurang efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiensnya. Sebagai contoh, AI dalam dunia medis telah meningkatkan akurasi diagnosa hingga 95%. Kenapa dinilai kurang efektif? Karena seorang public speaker tidak menggunakan teknik storytelling untuk masuk ke dalam audiens, ke dalam emosional audiens. Lalu cara yang efektif bagaimana? Sebagai contoh, bayangkan seorang pasien bernama Ibu A yang telah bertahun-tahun mencari tahu penyebab penyakit kepalanya dan berkali-kali ke dokter namun tidak ada jawaban yang pasti. Hingga akhirnya dengan bantuan AI di dalam analisis MRI, dokter menemukan adanya tumor kecil di dalam kepalanya yang sebelumnya tidak dapat terdeteksi. Berkat bantuan AI ini, Ibu A bisa mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan kini hidup lebih sehat. Teknologi bukan sekedar angka, tapi benar-benar bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kuncinya di aspek komunikasi verbal ini ialah gunakan storytelling untuk membuat audiens lebih terhubung secara emosional. Jangan hanya menyampaikan data ataupun fakta, tetapi berikan ilustrasi nyata. Gunakan struktur yang jelas, pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua, adanya aspek komunikasi non-verbal. Kalau tadi aspek komunikasi verbal melalui kata dan pesan yang jelas dan menarik, kali ini aspek komunikasi non-verbal melalui ekspresi dan juga gerakan yang sesuai untuk mendukung presentasi dan public speaking. Kesalahan yang sering terjadi, berbicara tanpa ekspresi, dengan wajah datar dan juga tidak antusias. Berdiri kaku tanpa gerakan, membaca slide terus-menerus tanpa melihat audiens. Cara yang efektif ialah ekspresi wajah. Saat kamu menyampaikan berita baik, tersenyumlah. Saat berbicara tentang hal serius, tunjukkan ekspresi yang sangat sesuai. Gerakan tangan, gunakan gestur untuk menekankan poin. Misalnya, jika kamu mengatakan ada 3 hal penting, tunjukkan dengan 3 jari. Sebagai contoh, ada 3 hal penting yang bisa mengubah kesuksesanmu. Kontak mata. Jangan hanya terus-terusan melihat layar ataupun catatanmu. Sesekali tatap mata audiens, bangun koneksi dengannya. Sebagai contoh, teman-teman, pernahkah kalian merasa takut berbicara di depan umum? Nah, saya juga pernah. Tapi saya menemukan trik yang bisa mengubah semuanya. Sambil menggerakkan tangan untuk menekankan penekanan. Yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Agar cara berbicara kita tidak monoton. Kesalahan umum yang sering terjadi, berbicara terlalu cepat hingga sulit dipahami. Yang kedua, berbicara dengan intonasi datar sehingga membosankan. Lalu cara yang benar bagaimana? Yang pertama, gunakan jeda. Setelah poin penting untuk memberikan waktu audiens mencerna. Yang kedua, naikkan intonasi. Saat Anda menyampaikan sesuatu hal yang serius atau sesuatu hal yang penting, naikkan intonasi Anda. Yang ketiga, rendahkan suara. Saat kamu ingin mengubah suasana menjadi lebih serius ataupun menjadi lebih sedih, rendahkan suara Anda. Coba bandingkan 2 cara penyampaian ini. Hari ini kita akan membahas inovasi teknologi dalam dunia kesehatan. Bandingkan dengan yang ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang akan mengubah hidup kita semua. Inovasi teknologi dalam dunia kesehatan. Yang keempat, aspek mengenal audiens. Kesalahan yang sering terjadi ialah menggunakan bahasa teknis untuk audiens yang awam. Terlalu santai saat berbicara dengan audiens yang profesional, tidak berinteraksi dengan audiens, hanya berbicara dengan satu arah. Cara yang benar, yang pertama ialah sesuaikan bahasa dan gaya penyampaian dengan audiens. Libatkan audiens dengan bertanya atau meminta pendapat kita. Gunakan contoh yang relatable bagi audiens. Sebagai contoh, jika berbicara kepada mahasiswa, gunakan bahasa yang santai
dan contohnya dari kehidupan sehari-hari mereka. Pernah gak sih kalian ngerasa kuliah online lebih gampang bikin terdistraksi? Nah, ada teknologi baru yang bisa kita bantu fokus lebih baik. Jika Anda berbicara kepada eksekutif, gunakan data dan fakta yang relevan. Berdasarkan survei terbaru, 70% perusahaan yang menerapkan AI mengalami efisiensi sebesar 30%. Yang terakhir dan tak kalah penting ialah aspek lainnya yang saling berhubungan. Yang pertama, manajemen waktu. Lakukan manajemenisasi waktu Anda. Jika Anda diberi waktu berbicara 10 menit, maka 2 menit untuk pembukaan, 6 menit untuk isi, dan 2 menit untuk kata penutup. Gunakan alat bantu dengan bijak. Jangan pakai slide yang penuh teks. Gunakan gambar, grafik, ataupun video pendek agar presentasi Anda lebih menarik. Yang ketiga dan yang paling penting, latihan sebelum tampil. Rekam diri sendiri. Sering-seringlah Anda latihan di depan cermin, sering-seringlah Anda berlatih diri sendiri. Perhatikan setiap intonasi Anda, ekspresi wajah Anda, dan juga gerakan tubuh saat latihan. Nah, itu dia beberapa aspek penting dalam public speaking and presentation. Dengan memperhatikan komunikasi verbal, non-verbal, artikulasi, mengenal audiens, serta aspek lainnya, kamu bisa tampil lebih percaya diri dan efektif. Jangan lupa latihan dan terus berkembang ya. Kalau kalian punya tips atau pertanyaan, komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe